Oke, jadi ceritanya hari ini gue akan membagikan hal yang menarik untuk kalian, khususnya di dunia perlaptopan. Sebenarnya ini berawal dari rasa penasaran gue juga sih beberapa waktu belakangan ini. Jadi gue tuh lagi suka banget sama laptop ini, Huawei MateBook 14S. Dengar-dengar ini hadir untuk menyaingi MacBook dan juga jadi saingan berat untuk pasar laptop premium. Makanya dari awal denger laptop ini, gue langsung penasaran banget pengen nyobain. Ini itu produk laptop terbaru dari Huawei yang bakal launching di Indonesia itu bulan depan tanggal 8 Desember. Gue menjadi salah satu orang yang beruntung karena bisa nyobain laptop ini duluan. Udah sekitar 2 minggu sih gue pakai laptop ini. Dan so far, gue ngerasa laptop ini emang nyaman banget buat dipakai kerja. Apalagi buat gue yang butuh laptop dengan performance tinggi tapi simple tampilannya seperti ini. Bahkan buat hiburan aja kayak nonton, dengerin lagu, main game, dan aktivitas semacamnya itu juga pas banget dilakukan dengan laptop ini. Pas laptopnya baru datang kemarin, yang pertama kali keluar dari mulut gue adalah ini laptopnya ringan banget asli. Karena laptop ini mengusung ultra slim body design, beratnya itu cuma 1,43 kg. Itu ringan banget sih. Dan tipis juga, ketebalannya itu cuma 16,7 mm. Gue tuh sebenarnya suka banget sama laptop yang simple dan enak buat dibawa kemana-mana kayak gini. Karena jadinya itu nggak nyusahin kalau misalnya mau dibawa meeting atau misalnya kita mau pergi traveling, pas dimasukin ke tas, dimasukin kemana aja, nggak bikin ribet. Nah, laptop yang performanya kenceng itu, rata-rata desainnya itu kan cenderung besar dan berat. Jadi lebih susah kalau misalnya mau dibawa-bawa. Sedangkan yang ini laptopnya ringan, tapi performanya oke banget sih menurut gue. Dari segi desain ya, yang gue suka banget, Huawei MateBook 14S ini punya kamera 720p HD terintegrasi yang letaknya ada di atas bezel sini. Kameranya ini juga bisa dipakai untuk unlock layer, pakai fitur face recognition. Tapi ya, walaupun ada kamera di layar, laptop ini masih bezel-less dengan 90% screen to body ratio. Resolusi layarnya juga udah 2.5K. Ini bikin gambar yang dihasilkan juga makin jernih dan tajam. Gokil sih ini. Jadi kayak kelihatannya minimalis tapi nyaman banget buat dipakai harian. Nah, kalau masalah performance ya, gue pribadi kan juga memang butuh laptop yang performanya tinggi. Biasanya itu gue pakainya buat ngedit, buat kerja, meeting, dan pokoknya gue butuh yang serba cepat. MateBook 14S ini udah didukung 90Hz refresh rate juga, makanya dari kemarin gue pakai harian ini mulus banget. Dan yang paling penting juga soal baterai. Jujur, charger laptop itu adalah salah satu hal yang gue suka kelupaan bawa kalau misalnya gue keluar. Nah, awalnya itu gue agak kurang percaya sama ketahanan baterai MateBook 14S ini. Secara dia kan kelihatan minimalis dan performanya juga tinggi. Jadi gue pikir, ya logikanya makan baterainya bakalan boros lah ini. Tapi ternyata enggak loh, ini baterainya juga tahan lama. Kayak gue pergi ke kantor, misalnya lebih dari 8 jam gue di kantor. Pas pulangnya itu masih ada tuh sisa baterainya. Dan kalaupun gue cuman punya waktu sebentar untuk ngecharge, laptop ini juga nggak butuh waktu lama untuk baterainya penuh lagi. Wait. Kayaknya ini lebih asik kalau kita punya perbandingan. Gue ambil satu laptop lagi ya buat perbandingan. Nah, oke, kita pakai MacBook Pro ya sebagai perbandingan. Oke, ini laptop yang banyak orang pakai, jadi kita coba bandingin sama ini. Bahkan beberapa anak kantor juga pakai MacBook Pro untuk daily. Sejujurnya ya, Huawei MateBook 14S ini agak 11-12 loh sama MacBook Pro. Maksudnya kalau misalnya kita ngelihat dari luar aja ya, desainnya, gayanya, desainnya, itu kayak mirip-mirip aja sih. Desainnya itu kelihatan premium dan solid gitu nggak sih? Pun dari segi performanya, gue juga ngerasa Huawei MateBook 14S ini nggak kalah sama MacBook Pro. Kayak misalnya ya, ini yang kelihatan jelas di mata dulu deh. Ini layarnya touchscreen loh. Gue kaget banget pas pertama kali tahu ini layarnya touchscreen. MacBook Pro enggak, ini nggak bisa di touch. Terus portnya juga lebih banyak dan chargerannya ini Type-C dan fast charging. Kalau misalnya kalian pakai handphone yang colokannya Type-C juga, kalian jadi nggak perlu bawa dua charger kan? Cukup pakai satu charger yang sama. Fingerprintnya ada, langsung di tombol power juga. Jadi kalian bisa nyalain plus validasi fingerprint dalam satu langkah aja. Nah, yang lebih seru ya, yang ini bisa face recognition, MacBook nggak bisa. Soalnya di MacBook itu kan cuma Touch ID gitu ya. Jadi malah ini lebih ekstra kalau dibandingin sama MacBook. Kalau buat kita-kita yang suka laptop simple dan serba gampang, ini nyaman sih. Dipakai kerja juga oke banget karena laptop ini banyak fitur-fitur pendukung kerja. Kayak ini nih ya. Contohnya, ada quad speaker dan AI noise cancellation. Gunanya itu, suara yang dihasilkan jadi jelas banget dan bisa otomatis ngefilter suara background.
Misalnya ya, pas kita lagi meeting terus ada kayak suara latar backgroundnya orang-orang berisik, terus suara AC gitu misalnya, dan lain-lain suara berisik yang ada di belakang kita. AI noise cancellation-nya akan meminimalisir suara-suara tersebut dan memastikan suara kita tetap jelas terdengar sama yang lain. Ini kepake banget nih kalau misalnya kalian lagi kelas online, kalian lagi meeting atau lagi apapun yang berhubungan dengan laptop, itu kepake banget. Terus juga ya, menurut gue satu hal yang cukup penting juga, laptop ini bisa multi-screen collaboration dengan perangkat Huawei lainnya. Jadi kalau misalnya kalian punya smartphone atau tablet Huawei, kalian bisa saling connect tuh antar device. Tinggal tap aja, nyambung. Bahkan kalau misalnya kalian pakai tablet Huawei, tabletnya itu bisa jadi layar kedua juga. Atau jadi sketchpad, itu bisa juga. Malah jadi pengen punya tabletnya gue. Asik sih itu kalau dipakai kerja, jadi bisa multitasking gitu. Masalah akurasi warna juga kalian tidak perlu khawatir. Gue udah ngerasain, laptop ini juga detail dan mendalam warnanya. Cukup memanjakan mata penggunanya lah. Ajaib, pokoknya ini laptop. Ini tuh kayak apa ya? Ini tuh kayak lo nemuin MacBook, ya laptop sekelas Apple gitu, tapi dengan fleksibilitas Windows. Ngerti gak sih maksud gue? Ya kalian paham lah maksud gue. Jadi kayak kita tuh nggak perlu keluarin uang yang gede banget untuk dapetin laptop yang oke. Huawei MateBook 14S ini menurut gue kayak membawa level baru laptop premium yang mewah. Kebutuhan user semuanya ada di sini, lengkap, bener-bener definisi MacBook killer sih ini. Perusak pasar laptop premium kamu ya? Menurut kalian gimana?